selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan pagi hari ini, kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini di dalam program Motivasi Pagi ini adalah dari Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam misi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan, Tuhan memberikan jaminan kepada Musa dan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan membimbing mereka selama di dalam perjalanan dan akan memberikan ketentraman bagi mereka. Sejak dari awal Tuhan telah berjanji untuk menyertai Musa dan bangsa Israel. Namun di tengah perjalanan bangsa Israel berubah setia terhadap Tuhan, di mana mereka membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Namun mereka begitu cepat melupakan Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan. Begitu mudahnya mereka tidak melibatkan Tuhan lagi dalam perbuatan mereka. Akibatnya Tuhan menjadi marah. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Tuhan mau kita memperhatikan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Apapun langkah yang akan kita tempuh, pastikan bahwa Tuhan terlibat dan menyertai di dalam setiap hal yang kita lakukan. Dengan kata lain, mari kita melibatkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan tidak mau umatnya mengalami kerusakan dan penyesalan ketika tidak memperhatikan dengan seksama setiap langkah yang mereka ambil. Langkah dan keputusan yang diambil dapat berupa apa saja, entahkah perihal pekerjaan, usaha, sekolah lanjutan, pelayanan, bahkan tentang perkara pasangan hidup, dan lain-lain. Ada dua kata yang ditekankan melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kata yang pertama adalah perhatikan langkahmu, watch your step. Dan kata yang kedua adalah kerusakan, damage. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini setiap kita membutuhkan kemurahan Tuhan untuk dapat melewati hari-hari di dalam kehidupan kita. Tak dapat dipungkiri bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita setiap saat. Kalau kita sadar bahwa kita butuh penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka mulailah libatkan Tuhan di dalamnya. Banyak orang percaya yang cukup dengan merasa disertai Tuhan, tahu Tuhan Yesus baik, namun Tuhan tidak dilibatkan dalam setiap hal dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan di pagi hari ini, agar kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan bersama-sama dan dengan sungguh-sungguh adalah ingat janji Tuhan adalah Dia yang akan membimbing kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah bangsa Israel, berjalan di depan dan menyertai mereka. Kehadirannya menegaskan bahwa Tuhan memelihara, mencukupkan dan melindungi mereka dari ancaman mara bahaya. Tuhan juga berjanji di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya
bahwa Dia akan menyertai kita dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia yang akan memelihara hidup kita. Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita tidak akan kekurangan apapun di dalam hidup kita. Itu yang pertama yang harus kita ingat bersama di pagi hari ini. Yang kedua yang harus kita perhatikan dan yang kita ingat adalah Tuhan adalah memberikan ketentraman di dalam hidup kita. Kata ketentraman dalam bagian firman Tuhan ini mengandung arti tempat peristirahatan atau kenyamanan. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak hanya menyertai mereka selama dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, tetapi Tuhan juga memastikan bahwa Dia akan menolong mereka sampai ke tempat tujuan. Dengan kata lain, Tuhan akan memastikan perjalanan bangsa Israel sampai di tanah Kanaan yang dituju. Disitulah mereka akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan hidup yang nyaman dibandingkan di padang gurun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji-janji Tuhan ini juga menjadi janji Tuhan bagi kita, bagi Bapak Ibu, bagi siapa saja yang menyaksikan program ini. Dia berjanji akan memimpin kehidupan kita sampai kepada tujuan akhir yang indah, tanah perjanjian yang mulia, yaitu surga yang bakal. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau engkau rindu sampai di dalam rencana-rencana Tuhan yang indah, pastikan bahwa hidup kita sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan, bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini yang menjadi pesan Tuhan adalah jangan berhenti untuk minta diajar oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, Musa adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya bahwa sebelum Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari antara semua orang yang keluar dari Mesir, Musa lah yang paling sering menerima firman Tuhan. Dari antara semua orang yang ada bersama-sama dengan Musa, tidak ada yang lebih dekat dan lebih kenal Tuhan selain Musa. Sebelum doa yang dinaikkan Musa ini, bukankah Tuhan sudah sering datang berfirman dan memperkenalkan hukum-hukumnya kepada Musa? Tetapi Musa yang paham akan firman Tuhan dan sangat mengenal suara Tuhan, tetap mengatakan kepada Tuhan, "Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya setiap hari bagi Musa adalah perjalanan hidup yang baru. Tantangan ia hadapi adalah tantangan yang baru. Ia memerlukan perkataan Tuhan, ia memerlukan firman Tuhan yang akan menjadi pelita, yang akan mengarahkan setiap langkah dan sekaligus menyegarkan jiwanya setiap hari. Musa tidak merasa cukup apabila kemarin Tuhan sudah berfirman, merasa cukup kalau Tuhan sudah mengajarkan sesuatu kemarin. Tetapi Musa minta setiap hari diberitahu, diberi firman, sehingga dia mengalami kesegaran-kesegaran secara rohani, dan dia semakin tahu dan semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu belajar dari bagian ini. Siapapun Bapak Ibu, apakah Bapak pelayan Tuhan, seorang majelis, hamba Tuhan, atau aktivis gereja, bukan masalah engkau sudah kenal Tuhan, bukan masalah engkau sering melayani Tuhan, tetapi tiap hari kita tetap membutuhkan Tuhan, kita tetap membutuhkan firman-Nya, sehingga tiap-tiap hari kita diajarkan oleh Tuhan tentang sesuatu yang baru. Itu yang boleh kita pelajari di pagi hari ini. Yang keempat yang harus kita perhatikan di pagi hari ini yang menjadi pesan Tuhan adalah jangan membiarkan hanya orang lain saja yang mengalami Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita perhatikan pemandangan yang terjadi, bukankah ini luar biasa sekali? Ketika Tuhan selesai berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang teman, ada satu pribadi yang bernama Yosua ternyata belum mau meninggalkan kemah pertemuan itu. Penyebabnya,
Yosua adalah seorang pelayan Musa yang memang mengikuti kemana Musa tuannya pergi. Namun bukan sekedar mengikuti, tetapi juga meneladani Musa dalam mencari Tuhannya. Ada perbedaan antara sekedar mengikuti dan meneladani. Pengalaman pribadi bersama Tuhan yang dialami oleh Musa, Yosua pun ingin mengalaminya juga secara pribadi. Ia tidak puas hanya mendengar dari apa kata orang tentang Tuhan. Ia tidak puas kalau hanya mendengar tentang Tuhan dari apa kata Musa. Ingat kisah Ayub, ia tidak akan pernah memahami Tuhan kalau hubungan yang dijalin dengan Tuhan hanya berdasarkan apa kata orang. Orang seperti Yosua inilah yang selanjutnya akan mengalami tuntunan Tuhan. Memang tidak mudah, namun disitulah titik perbedaan antara mengalami Tuhan dan tidak mengalami apa-apa. Karena itu, haruslah menapai kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan membimbing dan menyertai kita sampai pada akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman hidup yang indah bersama dengan Tuhan, jangan puas itu hanya kita alami. Mari kita juga rindu supaya setiap orang mengalami kuasa Tuhan, supaya orang lain juga mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, sehingga mereka juga akan mengalami betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Mari buka hati kita, mari kita terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan biarkan dia tinggal tetap di dalam hati kita. Izinkan dia berbuah, sehingga dalam hidupmu menghasilkan buah-buah yang kekal, yaitu buah-buah kebenaran. Ingatlah janji Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan membimbing kita, dan Tuhan sendiri akan menuntun kita, sehingga seluruh kehidupan kita, seluruh perjalanan hidup kita hari ini dan selanjutnya akan dibuat berhasil oleh Tuhan ketika engkau taat pada tuntunan dan bimbingan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita. Pegang teguh janji Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Alamilah Tuhan di dalam hidupmu, libatkan Tuhan di seluruh aspek hidupmu, maka engkau akan mengalami tuntunan bimbingan Tuhan hingga engkau sampai kepada rencana-rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Salam.